れで終わりだ、河川敷。Yo yo 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 yo, halo sobat dimanapun keberadaan kalian. Welcome back kembali di channel Pemersatu Anime. Pada kali ini Bang Fajar akan melanjutkan alur anime yang berjudul The New Gate episode kedua. Penasaran seperti IP alurnya? Santuy, seduh kopi dulu, buka celana, mari kita mulai. Lala Jona. Episode kedua ini diawali dengan kepanikan anggota keluarga kerajaan dikarenakan ada pedang yang nyasar ke tempat putri kerajaan. Kemudian Shin beralih memperlihatkan Shin masuk ke ibu kota dan melihat kerumunan. Ternyata mereka merupakan orang-orang yang diserang Skull Face Jack yang dikalahkan Shin tempo hari. Lalu Shin kembali ke guild. Ia disambut oleh Jalisa. Kemudian Shin menanyakan, tumben sekali guild Lame. Kemudian Jalisa menjelaskan, dikarenakan Skull Face Jack muncul, jadi kerajaan menjadikan Skull Face Jack sebagai misi prioritas. Lalu Shin memberitahu Jalisa bahwa dia sudah mengalahkan Skull Face Jack. Mendengar hal tersebut, sontaklah Jalisa terkaget-kaget, ya kan? Lalu datanglah rekan Jalisa yang bernama Els. Lalu Jalisa membisikkan bahwa Shin telah mengalahkan Skull Face Jack sendirian. Sontak hal tersebut mengagetkan Els juga dan mengatakan untuk mengalahkan Skull Face Jack sendirian setidaknya harus petualang rank B atau mempunyai banyak uang. Lalu Els menyuruh Jalisa memeriksa permata itu yang dibawa Shin. Setidaknya jika Shin tidak berbohong, ada mana Skull Face Jack yang tertinggal di dalamnya. Kemudian Shin bertanya, apakah Skull Face Jack biasanya muncul di hutan utara? Kemudian Els menjawab bahwa monster tipe undead biasanya muncul dikarenakan ada kumpulan dendam yang punya sihir. Dan di hutan banyak monster sihir yang memakan banyak korban jiwa. Lalu Shin mengatakan bahwa level dari Skull Face Jack yang ia kalahkan lebih dari 300. Sontak hal itu mengagetkan mereka berdua. Lalu Shin memberitahukan lebih tepatnya level 359 yang merupakan monster Unix. Lalu Els yang mendengar hal tersebut meminta Jalisa untuk melakukan analisa terhadap permata tersebut. Dikarenakan Shin tidak mau jadi pusat perhatian, Shin meminta Els untuk merahasiakan semuanya. Kemudian saat Shin sedang ngopi santai di restoran, datanglah Jalisa. Jalisa meminta Shin untuk berbagi tempat duduk dengan seseorang. Kemudian seseorang itu pun muncul. Kemunculannya membuat petualang lain di sekitarnya waspada. Kemudian ia duduk di depan Shin dan mereka saling mengenalkan diri masing-masing. Dia adalah Api si vampir dikarenakan ia selalu memburu undead. Lalu Apis memberitahu Shin bahwa banyak orang yang takut kepadanya karena ia mempunyai tombak Venom yang mempunyai efek drain yang dapat memindahkan energi orang lawannya kepada penggunanya. Lalu datanglah makanan mereka. Kemudian kita diperlihatkan ke ruang ketua guild di mana orang-orang sedang berdiskusi mengenai Skull Face Jack yang muncul. Lalu seseorang mengatakan, bukankah hal ini sudah biasa karena orang yang mengalahkannya mempunyai surat undangan? Namun itu bukan hal yang wajar. Dikarenakan Skull Face Jack yang muncul levelnya 359, bahkan dapat dikategorikan sebagai Skull Face Jack King. Kemudian pria itu pun mengatakan ada sebuah pedang yang menghantam kerajaan. Dan kejadiannya pun hari sama dengan kejadian Shin mengalahkan Skull Face Jack tersebut. Pedang itu beratribut cahaya permanen dan juga merupakan pusaka legendaris.
Kemudian anime beralih memperlihatkan Shin sedang memakan sate di taman. Lalu ada seseorang bocil yang memerhatikannya. Lantas Shin pun menawarkan sate kepadanya. Lalu bocil itu pun menghampirinya dan memakannya. Mereka pun mengenalkan dirinya masing-masing. Ia adalah Millie, bis berjenis macan. Saat Shin akan mengantarnya pulang, datanglah Avis yang ternyata akan menjemput Millie. Shin mengatakan apakah Millie anak Avis. Ia menjawab Millie adalah anak panti asuhan di gereja. Lalu saat Avis akan pulang, Millie menghampiri Shin dan membisikkan sesuatu. Pinjam dulu 100. Ya enggak lah anjing. Ia membisikkan supaya Shin menyelamatkan rubah yang ada di hutan utara. Keesokan harinya, Shin kembali ke kuil bulan. Ia berkata bahwa ia lupa untuk meninggalkan pesan kepada Putri dikarenakan susah yang ngarannya teman si Shin ini, jadi gue sebutnya Putri aja ya. Lalu Shin mengeluarkan pedangnya Putri Bulan Biru dan pedang tersebut hanya dapat dipakai oleh pembuatnya Shin dan juga Putri atau orang yang diberi izin oleh mereka. Lalu Tiara pun takut terhadap pedang itu dikarenakan ia seakan-akan akan ditelan oleh pedang itu. Lalu Shin pun mengatakan mungkin karena bahan-bahan pedang itu yang membuatnya seram, yaitu seperti logam cimeratit, taring naga hitam kematian, sisik penghancur laut, dan air mata elemental. Mendengar hal itu, Tiara pun bingung, dan Shin pun memberikan sepasang amplop yang berfungsi untuk menghubungi orang yang pernah saling bertemu. Shin sudah mencobanya untuk menghubungi Putri, namun tidak bisa diduga Shin mungkin penyebabnya saat ia berteleportasi ke dunia ini. Lalu Shin pun berpamitan kepada Tiara dan menitipkan salam untuk Putri. Lalu Shin pun OTW ke hutan utara untuk memenuhi permintaan Millie. Kemudian ia menemukan sebuah kuil. Saat ia masuk ke dalam kuil tersebut, ia melihat seekor rubah. Kemudian saat ia sentuh rubah itu, ternyata rubah tersebut mengalami keracunan dan kutukan. Lalu Shin pun bergegas menyembuhkannya. Dan hal itu pun berhasil. Kemudian saat ia akan keluar, ia dijegat banyak monster undead. Lalu dikarenakan tidak ingin banyak korban, akhirnya ia pun mengsolo semua monster itu. Saat melihat radar, ia melihat masih ada 2 monster yang tersisa. Ternyata 2 monster itu adalah patung rubah di sana. Lalu mereka pun bertarung. Shin berhasil mengikatnya dengan Shadow Beam. Kemudian monster itu mengeluarkan gas hitam. Dan itu bukan gas biasa, Shin tidak bisa melihat apa-apa. Lalu Shin mencoba untuk mencari tempat perlindungan untuk rubahnya. Shin melihat ada lingkaran sihir yang ia menemukan rubah tersebut. Lantas ia pun mengamankan rubahnya di sana. Dikarenakan ia sudah tidak ada gangguan, dia pun melawan 2 monster tersebut. Ia mengeluarkan skill Archbeam dan diakhiri dengan tusukan bencana. Itu pun berhasil untuk mengakhiri kedua monster tersebut. Saat semuanya sudah beres, rubah itu pun menghampiri Shin dan saat Shin memeriksa statusnya, ia terkaget-kaget dikarenakan rubah itu merupakan jenis elemental yang merupakan monster tingkat tinggi. Lalu Shin pun membawanya pergi bersamanya dan berencana bertemu dengan Millie. Di sisi lain, Putri sudah menerima pesan dari Tiara. Dan saat ia membuka pesannya, ia terkejut karena masternya masih hidup.